dan lakukan penetesan ke dalam mata, hidung, atau mulut sebanyak 1 tetes. Vaksinasi merupakan proses pemasukan mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dilemahkan ke dalam tubuh hewan. Di dalam tubuh hewan, mikroorganisme yang dimasukkan tidak menimbulkan bahaya penyakit, melainkan dapat merangsang pembentukan zat-zat kekebalan antibodi terhadap agen penyakit. ISAR 1988. Macam-macam vaksin. Vaksin menurut sifat hidup, antigennya atau antibodi buatan dapat dibagi menjadi 2 kategori, antara lain: 1. Vaksin aktif, berupa virus atau mikroorganisme yang masih hidup namun tidak berdaya karena sudah dilemahkan. Vaksin aktif dapat diketahui dengan dibuat biasanya menggunakan kemasan pil atau berbentuk beku seperti tablet. Kedua, vaksin inaktif. Vaksin inaktif adalah virus yang telah dimatikan atau diinaktifkan. Sedangkan untuk mengetahui vaksin tersebut inaktif biasanya berupa suspensi atau emulsi cair. Dalam peternakan ayam, pemberian vaksin adalah kebutuhan wajib untuk mencegah dengan menekan terjadinya penyakit pada ayam. Pemberian vaksin yang tidak tepat mengakibatkan tindakan yang sia-sia. Pemberian vaksin mempunyai fungsi untuk membentuk dan menambah antibodi, semacam kekebalan tubuh bagi ayam agar terhindar dan kebal terhadap berbagai penyakit. Vaksinasi diharapkan sebagai langkah proteksi atau perlindungan terhadap virus mikroorganisme merugikan yang dapat menyebabkan berbagai penyakit unggas. Waktu yang tepat pemberian vaksin pada ayam: umur 3 sampai 4 hari vaksin ND tetes mata, umur 11 hari vaksin gumboro, umur 18 hari vaksin NDIB, umur 24 hari vaksin gumboro, umur 35 hari vaksin AI H5N9 suntik 1 dosis, umur 39 hari vaksin NDIB. Faktor kesehatan ayam saat divaksin juga sangat menentukan keberhasilan vaksinasi. Sebelum divaksin, pastikan ayam tidak stres dan bebas dari penyakit imunosupresor seperti CRD dan gumboro. Hal ini menyebabkan responsif kekebalan hasil vaksinasi tidak akan optimal dan tingkat stres juga semakin tinggi. Agar kondisi tubuh tetap prima, pemberian terapi suporsif dengan menggunakan multivitamin dan imunostimulan seperti Vitastres atau Imustim sebelum dan sesudah vaksinasi. Menurut FAO 2002, vaksin ND dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bersama air minum, dicampur dengan pakan, melalui tetes mata atau hidung, injeksi intramuskuler, dan melalui aerosol dengan spray. Hasil penelitian Kencana dan kawan-kawan 2012 dengan judul Penyebaran Virus Vaksin ND pada sekelompok ayam pedaging yang tidak divaksinasi
dan dipelihara bersama-sama ayam yang divaksinasi dalam Buletin Veteriner Udayana. Melaporkan bahwa titer antibodi pada ayam yang melakukan kontak dipengaruhi oleh presentasi ayam yang divaksinasi pada kelompok bersangkutan. Kelompok ayam yang divaksin 75% memiliki titer antibodi yang lebih nyata tinggi dibandingkan dengan ayam yang melakukan kontak pada kelompok yang divaksinasi 50% saja. Perbandingan nyata tersebut terjadi pada minggu kedua dan ketiga, sedangkan titer antibodi pada kedua perlakuan ini pada minggu yang pertama setelah vaksinasi belum menunjukkan perbedaan yang nyata. Langkah-langkah pemberian vaksin ND, vaksin tetes melalui mata, hidung, atau mulut. Pemberian vaksin tetes bisa dilakukan dengan cara memasukkan cairan pelarut ke dalam botol vaksin hingga mencapai setengah bagian. Selanjutnya, kocok botol tersebut terlebih dahulu secara perlahan hingga larutan vaksin tercampur merata. Usahakan mengocok jangan sampai menimbulkan buih di dalam larutan. Vaksin yang sudah tercampur di dalam botol vaksin dimasukkan kembali ke dalam pelarut. Kocok lagi secara perlahan hingga semua bahan tercampur merata. Selanjutnya, buatlah sekatan di dalam kandang untuk memisahkan antara ayam yang sudah divaksin dan ayam yang belum divaksin. Giring ayam yang berada dalam kandang ke dalam sekatan dan lakukan penetesan ke dalam mata, hidung, atau mulut sebanyak 1 tetes. Lakukan secara perlahan dan pastikan tetesan vaksin masuk ke dalam tubuh ayam. Kontak antigen ND secara langsung pada saluran pernapasan akan merangsang kekebalan lokal pada area tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Kapsiski dan kawan-kawan 2006. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam vaksinasi. Di antaranya adalah pemberian atau aplikasi di lapangan, di mana cara pemberian yang berbeda akan menghasilkan respon imun yang berbeda pula. Alan dan kawan-kawan 1978. Zainuddin dan Wibawan 2009 melaporkan penyakit Newcastle diseae ND yang di Indonesia dikenal dengan nama penyakit tetelo masih bersifat endemik pada peternakan ayam meskipun vaksinasi dilakukan secara teratur. ND merupakan penyakit menular yang bersifat akut sampai kronis pada berbagai unggas dan ditandai dengan gejala gangguan pernapasan, pencernaan, dan saraf.